makanya buku yang selain buku matematika silahkan dirapikan dulu ya. Kalau ada sampahnya yang kita lihat silahkan dibuang ya. Ya, dirapikan dulu, keluarkan alat tulis dan daftar. Sebagai pengantar di awal, Bapak ingin mengingat kembali materi kemarin. Ada yang masih ingat nggak tentang sifat bayangan? Maya. Ya. Terus kemudian bentuknya, bentuknya sama atau berubah? Nah, oke. Jadi itu sifat-sifat bayangan. X sama Y sama dengan 2, X kurang 3Y sama dengan 5. Siapa yang bisa mengeluarkan bentuk matriksnya? Buat matriks dari bentuk sistem persamaan linear dua kuadrat. Ayo satu orang. Ingat? Ya. Bikin matriksnya. Ya. Ya, bisa. Ya. Ini sebelahnya saja ya. Ya, betul ya. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, ini cara menentukan bentuk matriks dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi yang nantinya kalian dapat menemukan refleksi bayangan titik-titik, garis dan kurva pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Ada dua. Kemudian nanti untuk keterampilannya kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi ya. Oke, sekarang oh ya. Contoh-contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang tahu? Contoh-contoh refleksi. Yang pertama yang biasa kita lakukan adalah ini ilustrasi bercermin dalam penerapan dengan materi refleksi. Apa saja tadi sifatnya? Bentuknya sama ya. Ya. Ya, jarak bayangan cermin dan gaya benda dengan cermin itu sama ya. Oke. Biasanya waktu pada batin di sini Bapak ambilkan dua contoh gambar. Nah ini ya. Bentuk ini sama saja seperti pencerminan dari suatu objek sehingga bentuknya berulang ya. Jadi bentuk batin ini adalah pola-pola yang bisa dibentuk dengan bentuk pencerminan ya. Oke, kemudian manfaat atau contoh yang terakhir adalah introspeksi diri ya. Jadi kalau dalam bentuk pengamalan atau penerapan pencerminan itu bisa kita lakukan dengan introspeksi diri ya. Artinya kita bercermin dengan pengalaman sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kurang
aksen, Y aksen itu adalah titik asal dan titik bayangan ya. Kemudian G dan Y aksen itu adalah garis asal dan garis bayangannya ya. Kemudian MY sama dengan X dan MY sama dengan negatif X itu adalah simbol untuk pencerminan. M itu dinamakan mirror ya. Mirror, cermin, jadi makanya disimbolkan dengan M. Kemudian yang paling kanan ada garis 3, ada yang tahu itu apa? Simbol apa itu? Garis 3 itu adalah ekivalen ya. Ekivalen artinya sama ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bentuk umum persamaan garis lurus, kalian sudah tahu ya. Jadi bentuknya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian bentuk umum untuk kurva atau bentuk parabola itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini yang akan kita pelajari ya. Silakan lembar kerjanya dikerjakan sama seperti yang sebelumnya. Jadi cari 3 titik yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang perlu kalian ingat adalah jarak pada terhadap garis itu harus apa? Harus sama ya, dan terhadap lurus ya terhadap garis. Oke, silakan dikerjakan LK-nya. Kalau ada yang ditanyakan silakan dilanjutkan ya terjeminan terhadap yang sama dengan garis ya. Min 1. Bedanya kalau di X itu miringnya ke kanan ya. Kalau yang negatif X itu ke kiri. Ya. Oke, yang sama ya. Nah, oke. Ya ini. Dan jaraknya sama, kemudian tegak lurus terhadap sumber. Yang sebelah kanan Bapak ada pertanyaan? Nampak muai. Sama ini ya? Tadi model. Di sini ada soal. Tentukan bayangan Y
2 dan C05. Kemudian yang B garis B ya. Tadi yang simbol 3 apa? Ekuivalen ya. Itu persamaannya adalah X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya C, parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2 ya. Ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Yang pertama, kalau perubahan tadi yang sudah kalian temukan, pencerminkan terhadap Y sama dengan X itu yang berubah, yang Bapak beri warna merah ya. Jadi kalau X, Y maka bayangannya adalah Y, X. Jadi bertukar ya. Oke. Nah sekarang yang A, kalau titiknya negatif 2,2 maka bayangannya berapa? 2, oke. Yang lain bisa? Titik A nya negatif 2,2 maka bayangannya 2,2 ya. Kemudian titik yang B 1,2 bayangannya menjadi 2,1 ya. Kemudian yang C 0,5 dicerminkan menjadi 0 ya. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah sekarang bagaimana kalau dicerminkan benda yang kita cerminkan itu adalah garis ya. Nah ini matriks yang kalian temukan tadi ya. 0 1 1 0 maka untuk menentukan bayangan garis X aksennya kita ubah jadi jadi Y, kemudian Y aksennya sama dengan X. Maka dari persamaan ya X tambah 2Y dikurang 4, kalian tinggal merubah nilai X menjadi Y dan Y nya menjadi. Oke, sampai sini bisa? Bisa ya? Oke, jadi bayangan garisnya Y tambah 2X dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian biasanya aturan penulisan sub garis itu variabel X-nya yang di depan ya. Jadi kita tukar X-nya pindahkan ke depan pakai sifat komutatif ya. Oke, jadi bayangannya adalah 2X tambah Y sama dengan ditambah Y dikurang 4 sama dengan ya. Bisa? Saya ada pertanyaan sampai sini? Nah sekarang kita lanjut yang C. Ini kurva lengkung ya. Parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sama ya. X aksennya jadi Y aksennya jadi X. Oke. Sehingga dari persamaan ini akan kita buat X-nya menjadi apa? Y-nya menjadi X dan X-nya menjadi Y ya. Jadi persamaannya menjadi X sama dengan Y kuadrat ditambah 2 ya. Sampai sini bisa? Bisa? Oke. Jadi gini ya. Bapak buatkan di sini biar tidak lupa. Maka hasilnya apa tadi? Y dan X ya. Ini terhadap garis Y sama dengan Oke, ini penjaminan terhadap garis Y sama dengan S. Kemudian X aksen, Y aksen berapa tadi kalian temukan matriksnya? Ya, negatif 1, negatif 1, berarti
ini terhadap Y sama dengan negatif. Bedanya tahu ya? Kalau yang negatif X berarti perubahannya menjadi negatif Y, negatif X. Ya, bedanya di sini. Nah, di sini Bapak buatkan gambarnya ya. Jadi untuk yang A, ini adalah sumbunya. Sumbu Y sama dengan X. Kemudian ini segitiganya. Oke. Ini segitiganya ya. Segitiga A, B, C yang soal yang A tadi. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, garis ini akan tegak lurus terhadap cermin. Ya, akan tegak lurus terhadap cermin. Kemudian perpanjangannya juga sama seperti panjang cermin dengan titik A ya. Jadi ini adalah titik A aksen. Oke. Kemudian sama halnya dengan titik yang B. Kita ketemu B aksen, kemudian titik yang C, ini C aksen. Kemudian kita hubungkan. Oke, ini adalah segitiga bayangannya ya. Ini yang Bapak contohkan yang bidang. Oke, kelompok yang lain silakan dengarkan, temannya mau menyampaikan hasil pekerjaannya ya. Kalau ada yang kurang silakan ditambahkan ya. Oke, silakan. Jadi awal titik B 2,2 karena dicerminkan, jadi kan Y sama dengan X, jadi yang di belakang dibalik jadi di depan, terus yang di depan jadi di belakang. Kalau yang titik Q 5,2 setelah dicerminkan menjadi Q Q aksen sama dengan N2,5, R 6,0 setelah dicerminkan menjadi R aksen 0,6, S titiknya 3,0 setelah dicerminkan menjadi S aksen 0,3. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang berbeda? Sama? Sama? Siapa namanya? Alita. Oke, tepuk tangan buat Alita ya. Oke, benar ya. Jadi untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X berdasarkan matriks tadi, maka kita bisa peroleh perubahannya adalah X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Itu yang terjadi perubahan saat pencerminan terhadap Y sama dengan X. Oke, selanjutnya nomor 2 ya, silakan. Siapa namanya? Nomor aksennya 5 ya. Oke, silakan nomor 2. Di bawahnya saja.
Kalian Oke, silakan disampaikan jawabannya. Yang lain, kelompok yang lain silakan didengarkan. Jadi garis Y sama dengan min X. Soalnya Y sama dengan min X plus 3. X aksen dirubah menjadi min X. Y aksen dirubah menjadi min X. Sehingga Y ditukarkan digantikan menjadi min X. Sama dengan minnya negatifnya tetap X digantikan menjadi min Y plus 3. Hasilnya min X plus Y plus sama dengan Y plus 3. Karena di sini ada negatif, maka supaya menjadi positif maka dibandingkan dengan min 1 sama dengan dan hasilnya menjadi X sama dengan min 3 min Y min 3. Ya, bagaimana yang lain? Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada langkah yang kalian belum paham? Sebelah kanan Bapak, ada yang tanyakan? Ya ada ya? Oke, betul ya? Ya, tepuk tangan buat kalian. Soal yang terakhir, silakan. Ya. Hasilnya Sini ya. nomor 3 ya. Ya, silakan. Jadi Silakan lanjutkan dulu sumbernya. Y sama dengan min X kuadrat ditambah X min 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jadinya X inverse sama dengan Y inverse sama dengan X. Sehingga Y-nya jadi min X kuadrat ditambah X min 3. Jadi X min Y kuadrat tambah Y min 3. Oke. Yang ditanyakan? Saya oke. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat ya. Oke.
Gila. Jawaban pertama. Jawaban pertama jawab. Sopo cepet tenan nih? Merah. Wih, jahat rasanya. Berapa jaraknya berapa panjang kabel Tapi kayaknya hijau deh. Ini kayak jawabannya tuh merah dan kuning dan orang sih. Kita lihat tunjukkan hasilnya ya. Jadi nilai tertinggi benar 4. Sampai sini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pencerminan terhadap Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Coba satu orang. Ya, Alif, apa kesimpulannya dari persamaan? Biasanya X-nya jadi sementara itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi materi selanjutnya rotasi ini sudah ke dilatasi ya atau rotasi kemarin apa? Baik, sebelum Bapak tutup ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.